Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang mulia ayahanda guru, abang guru, tuan guru, kamil mukamil khalis mukhlisin, dan juga para pemirsa semua, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah bisa bertemu kembali dalam channel saya ini, Syekh Ngiling. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang hakikat wasilah. Hakikat wasilah itu berarti ada syariat wasilah. Setara dipandang dari dua sudut, itu perlu ada pemahaman-pemahaman untuk meningkatkan agama kita supaya semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hakikat wasilah yaitu ketika kita telah ditemukan dengan guru cahaya. Guru cahaya menurut Profesor Qadirun Yahya dalam ceramahnya adalah mursyid. Mursyid itu guru cahaya. Nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha. Yaitu nur yang berlapis-lapis yang Allah telah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Itu hakikat wasilah. Ketika kita telah bertemu guru cahaya. Nabi pun juga pakai wasilah. Siapa guru cahayanya Nabi? Yaitu Nur Muhammad Rasulullah. Maka syahadatnya Nabi juga bersaksi pada Rasulullah. Ketika syahadat, dia menunjuk dengan Rasulullah yang menjadi utusan, yaitu guru cahaya. Dalam doa yang maksur dari Kanjeng Nabi Muhammad setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Ya Allah, kami mohon berilah Kanjeng Nabi Muhammad wasilah. Tidak kok berarti Nabi belum dapat wasilah, tapi Nabi sudah menggunakan dan mendapat wasilah. Ini doa untuk umat supaya mencari wasilah sebagaimana ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Wasilah yaitu secara hakiki ketika kita telah mendapatkan guru cahaya atau guru mursyid yang di situ adalah sampai level hakikat, karena wasilah secara hakikat seperti itu yang dihantarkan oleh syariat. Kemudian wasilah secara syariat adalah bacaan sholawat. Secara syariat wasilah adalah bacaan sholawat. Walaupun toh secara hakikat bacaan sholawat itu yang pasti hanya untuk kamu, tidak untuk Nabi, karena Nabi sudah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita membaca sholawat
harus yang ikhlas, jangan ada pamrih apapun. Karena bacaan-bacaan yang keluar dari lisan yang belum disaring sampai hati, itu akan menjadi sampah. Artinya bisa mengotori hati. Ya. Artinya kalau kita membaca apa-apa dengan ada niat yang selain mencari ridho Allah, niat-niat yang selain mencari ridho Allah, ada pamrih supaya dapat ini, supaya jadi ini, itu berarti bacaanmu, niatmu kau dorong dengan keinginan hawa nafsumu, itu akan menjadi sampah. Artinya akan mengotori hati. Maka berhati-hatilah. Ini adalah pekerjaan hati. Maka hati harus dibenarkan untuk meluruskan niat itu. Hanya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Jadi saya ulangi, wasilah menurut syariat membaca sholawat. Kalau ada orang yang mengatakan membaca Al-Quran itu wasilah, kan ada sama juga di sini menanggapi komen-komen dari uran-uran saya. Kalau kau anggap wasilah itu adalah Al-Quran, Al-Quran yang mana? Al-Quran yang tertulis yang bisa terbaca itu akan kau anggap jadi wasilah? Oh, tentu tidak bisa. Al-Quran yang bisa, yaitu pastinya Al-Quran nur, pastinya Al-Quran nur. Siapa itu yang bisa membaca ruhnya Quran? Tentu orang-orang yang dikehendaki Allah. Yesus siapa? Pasti kalau mursyid, nur mursyid, mursyid yang guru cahaya itu pasti bisa membacakan Al-Quran cahaya. Itu ada tempat atau wadahnya, itu carilah. Carilah manusia yang membawa nurnya Allah, yang di situ bisa membacakan Quran Qadim yang berupa nur yang menjadi rohnya Quran Mushaf. Itulah carilah. Kalau sudah mencari itu guru cahaya, itu kamu secara hakikat sudah mendapatkan wasilah. Jadi yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bacaannya yang berupa huruf dan suara itu, yang sampai ke Allah taala pasti rohnya, nurnya Al-Quran yang dibaca. Karena Al-Quran ini seperti jasad, ada jasad juga ada roh. Kalau belum kenal dengan rohnya, atau dalam kamu membaca Al-Quran tidak sampai rohani, maka ya tidak ada nurnya yang kau baca itu. Bahkan semua ibadah-ibadah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah nurnya. Nah, jadikanlah semua ibadahmu supaya ada nurnya. Itulah rohnya ibadah. Seperti kamu sholat, rukuk sujud itu yang tidak sampai, yang sampai adalah isinya sholat. Kalau ibadahmu, sholatmu itu ada nurnya, maka nurnya itu akan bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu carilah guru cahaya, karena yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala semua adalah cahayanya. Maka dari itu aktifkanlah ruh kamu dengan mengikuti thariqat al-wah.
tarekat rohani, maka semua akan ditunjuki oleh guru cahaya bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana cara mengenal Rasulullah. Karena semua itu adalah hanya nurnya sendiri yang akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terima kasih atas perhatiannya semua para pemirsa. Semoga ini menjadi tambah wawasan dan tambah ilmu. Yang saya urai di sini adalah tentang tasawuf. Karena apa? Tasawuf adalah penting. Walaupun toh yang saya urai ini hanya semacam teori-teori, tapi prakteknya tasawuf adalah kalau kamu sudah mendapatkan guru cahaya, yaitu mursyid. Inilah yang diajarkan oleh Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah yang kami sendiri, saya sendiri telah mengikuti pada ajaran itu. Jadi tasawuf itu lebih sempurna, bahkan tidak akan sempurna tasawufmu kalau kamu belum mendapatkan guru rohani atau guru cahaya atau yang dikatakan mursyid. Sudah seringkali saya katakan, mursyid adalah bukan manusia dan bukan malaikat. Mursyid adalah nurun ala nur, nur yang berlapis-lapis, yang itu tidak bisa dilihat kecuali kalau sudah ada tempatnya. Tempatnya adalah seorang manusia pilihan Allah yang ditempati itu, yaitu turun secara estafet dari Rasulullah Muhammad SAW, diturunkan ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena Sayyidina Ali diberi ilmu kerohanian, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku adalah gudangnya ilmu, Ali adalah pintunya. Tapi Sayyidina Abu Bakar diwarisi ilmu kerohanian. Ada hadis yang menjelaskan ada hadis yang menjelaskan tentang itu, ya. Bahkan ma sobba, hadisnya begitu, ma sobballahu fi sadri syai'an illa wa sabtuhu fi sadri Abi Bakrin. Itu hadisnya. Tidakkah semua sesuatu yang telah dicurahkan Allah ke dadaku telah aku curahkan ke dada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar Siddiq diwarisi ilmu kerohanian oleh Rasulullah Muhammad. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mewariskan kerohanian itu ke Sayyid Salman Al-Farisi, terus mengisar terus, ya, turun terus, ya, sampai Sayyidi Syekh Sulaiman Az-Zuhdi kemudian turun, yaitu anaknya yaitu Sayyidi Syekh Ali Ridho. Kemudian waris itu diturunkan oleh orang Indonesia, ya, seorang tokoh di Indonesia. Itu waris itu ada garis waris. Siapa itu? Sayyidi Syekh Muhammad Hasim Al-Khalidi. Nah, itu terus sampai ke jalur tarekat yang kami ikuti ini. Ini mungkin belum banyak orang yang memahami tentang ini. Saya uraikan di seluruh masyarakat bahwa tarekat itu ada yang waris dan ada yang amanah. Nah, itu yang mengerti adalah orang yang telah menelusuri dan masuk itu sendiri. Dan ini adalah tidak hanya omong kosong, tapi ini bisa dibuktikan, ya, bisa dibuktikan. Tidak semata-mata kami ini membohongi, tapi ini adalah semata-mata petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala oleh semua umat. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ini adalah tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.